Udah nampak PowerPoint ya? Sudah, Pak. Suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kita masuk ke gelombang elektromagnetik yang kedua. Ini merupakan materi yang kedua untuk gelombang elektromagnetik. Yang kemarin kita sudah bahas sejarah teorinya kan, sejarah penemuannya. Jadi sebenarnya itu masih ramalan atau asumsi dari si Maxwell. Ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita mau melihat yang kita pelajari adalah ini yang mau kita cari nanti. Ini banyak sebenarnya, waktu yang singkat ini nggak cukup untuk menjelaskan indikator yang nomor satu ini. Nanti bisa belajar sendiri, cari bukunya, cari literatur dari internet ya, pelajari tentang ini. Nanti Bapak hanya sekilas saja, lalu menyebutkan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Lalu indikator yang ketiga nanti menyebutkan beberapa jenis gelombang. Lalu kita mengurutkan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Lalu nanti kita coba menghitung frekuensi gelombang elektromagnetik jika panjang gelombangnya diketahui. Oke, kita masuk yang pertama. Ini kemarin sebenarnya udah sekilas Bapak jelaskan ya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arahnya saling tegak lurus. Nah, ini perhatikan gambar grafik ini. Ini yang arah ke sana, E ini medan listrik. Ini yang ke atas, B ini medan magnet. Coba kita perhatikan yang warna biru medan listrik, yang hitam medan magnet. Ketika medan magnet ke arah sumbu positifnya, maka medan listrik juga mengarah ke sumbu positifnya. Ini perhatikan yang warna merah di sini, pertemuan mereka. Ya, jadi mereka membentuk gelombang yang saling tegak lurus. Nih, ya. Jadi ini yang hitam ini gelombang magnet tersendiri, tapi dia timbul karena adanya perubahan medan listrik tadi, E. Begitu juga medan listrik timbul karena adanya perubahan medan magnet. Jadi saling memberikan pengaruh nih. Nah, hingga nanti kalau udah gelombang seperti ini, kita udah kembali ke pelajaran kelas 11. Ada gelombang sinusoidal, persamaannya tetap kembali ke yang kemarin ya. Bisa dihitung di situ. Ada Yasin di sini kan? Oke, ntar ini ada. Ya. Ada ininya kan, ada persamaan ini. Kalau dilihat sekilas dari gambar yang dihasilkan dia gitu ya. Di sini ya sin omega t. Nah, ada persamaan ini di kalau sudah membentuk gelombang seperti ini. Oke. Ya. Kita lanjut. Lanjut. Oke, ini sekilas yang kemarin yang sudah Bapak jelaskan. Ini kita ulang sejenak ya. Jika perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya medan listrik juga dapat menghasilkan medan magnet. Ini terkenal sekali pada zamannya teori ini, sehingga banyak sekali ilmuwan yang melakukan riset dan pengembangan tentang teori ini. Jadi si Maxwell ini hanya masih asumsi ya, atau dugaan atau ramalan lah ya. Ini dia singkatnya gini, perubahan flux medan magnet akan menghasilkan perubahan flux medan listrik dan seterusnya ya. Kita lihat sekarang, ketika gelombang ini saling tegak lurus ya, ini besarnya medan magnet juga sama dengan besarnya medan listrik yang dihasilkan. Jadi medan listrik dan medan magnet memiliki harga maksimum dan minimum pada saat dan tempat yang sama. Nah, ini dia. Bersamaan mereka. Jadi tinggi gelombangnya itu sama. Pada saat maksimum, maka si magnet juga maksimum. Listrik maksimum, magnet maksimum.
listrik minimum, magnet juga minimum. Jadi bersamaan. Jadi proses itu sangat cepat terjadi secara bersamaan. Ya, itulah konsep dari game tadi ya, gelombang elektromagnetik berdasarkan teori Maxwell. Seperti inilah ilustrasinya ya. Bisa dilihat yang biru gelombang listrik, yang merah gelombang magnet. Boleh nggak dirubah-rubah? Kadang yang vertikal listrik, kadang yang horizontal listrik, boleh nggak dirubah-rubah? Boleh ya. Jadi nggak ada masalah. Ini hanya gambarnya saja. Jadi mereka yang penting saling tegak lurus. Berikutnya kita masuk ke sifatnya ya. Nah, ini nanti sering jumpa kita di soal-soal latihan ya, sifat-sifat ini sering ditanyakan. Jadi gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan ya. Artinya tidak dapat disimpangkan dalam medan listrik maupun medan magnet. Ya, artinya nggak ada tarik menarik di situ ya. Dia hanya semacam radiasi, efek yang bisa kita rasakan. Nah, tadi sudah merambat dalam garis lurus ya. Jadi tadi sudah dia bergelombang gini, tapi sebenarnya ini kan garis lurus ya kan, yang dia hanya bergetar dan merambat gitu. Lalu arah E dan B saling tegak lurus ya, transversal. Mereka sama-sama gelombang transversal, di mana gelombang transversal itu arah rambatan tegak lurus dengan arah getaran. Jadi kalau dia merambat ke sana, getarannya ke atas gitu. Jadi saling tegak lurus. Ya, kita lanjut. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami sifat-sifat gelombang yang secara umum sudah dipelajari di kelas 11. Apa aja? Refleksi. Apa itu refleksi? Pemantulan, ya kan? Jadi gelombang itu bisa memantul. Jadi kalau ada ini sumber gelombang elektromagnetik, ya kan? Dia merambat, ya kan, bergelombang, tiba-tiba ada medium dinding gitu. Nah, dia bisa memantul balik lagi gelombang. Makanya kalau kita nelpon kadang suara kita mau bergema gitu ya. Refraksi, pembiasan, juga terjadi pembelokan pada gelombang. Ya, contoh gelombang elektromagnetik itu matahari yang paling simpel. Ya, sinar matahari itu merupakan perubahan medan listrik dengan medan magnet tadi. Dia sampai ke bumi, ini bisa terjadi pembiasan, pembelokan ya. Makanya bisa jadi ada pelangi kan gitu. Meiji Kuibiniu. Lalu interferensi, perpaduan. Jadi ini bisa saling menguatkan. Artinya kalau ada dua gelombang elektromagnetik bertemu, ini bisa terjadi saling menguatkan atau saling melemahkan. Nah, ini sama kayak nyanyi. Kalau paduan suara itu suaranya ada dua atau lebih dari dua kan. Suara itu bisa saling menguatkan atau saling membuat suaranya lebih down atau lebih tenang gitu ya. Itu ada tekniknya kalau di paduan suara. Nah, ini hampir sama pada gelombang. Lalu difraksi, itu adalah lenturan atau hamburan. Jadi gelombang itu bisa menghambur ke segala arah ya. Lalu polarisasi atau pengkutupan, artinya ada nanti kalau kalian lihat titik terang, titik gelap, itu kan sudah pernah dipelajari ya kelas 11. Gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Nah, itu merupakan bagian dari pengkutupan. Adanya polarisasi pada gelombang elektromagnetik. Dan ini nanti dengan sifat-sifat ini akan semakin membuat ilmuwan mengenali bagaimana gelombang elektromagnetik itu. Jadi ini dilakukan semua sifat-sifat ini diuji cobakan untuk mengetahui dan mengenali sebenarnya gelombang elektromagnetik itu seperti apa sih gitu. Ini terus terjadi pengembangan. Sehingga nanti makin banyak gelombang yang kita kenal. Ya. Jadi gelombang itu bisa merambat pada ruang hampa. Nggak perlu medium ya. Jadi misalnya dari matahari sampai ke bumi, sinar matahari itu nggak ada kabel atau jet pengantar untuk bisa sampai ke sini sinarnya kan. Dia memancar tanpa ada media yang mengirimkan sinyalnya gitu. Termasuk nanti penemuan
ini telepon ya, saya misalnya di London ya kan, kalian di Spiongot kan gitu. Ya, si Spiongot dengan London telepon-teleponan gitu kan. Misalnya si Aulia nelpon Bapak dari Spiongot ke London. Nah, Bapak sedang S3 di sana ya kan. Mau nanya tentang fisika. Nah, nggak ada kabel kita, ya telepon kita nggak pakai kabel untuk bisa terhubung dari si Spiongot ke London. Mau berapa meter dibuat kabelnya kan? Nggak mungkin. Tapi karena tanpa ada medium tadi, ini gelombang suara Bapak bisa terkirim dari London ke Spiongot, termasuk yang dari Spiongot ke London. Jadi timbal balik. Itulah yang dimaksud dengan ruang hampa udara. Dan itu sudah diuji permisivitasnya ini 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Untuk magnet, ini kan listrik. Kalau untuk magnet, ruang hampanya itu dibuat permeabilitas namanya. Permeabilitas ya. Nilainya 4V kali 10 pangkat minus 7. Ini udah di bab sebelumnya ada. Ini mungkin sudah sebenarnya di pelajaran awal-awal kemarin ya. Nah, nanti dari sinilah asal mulanya kenapa kecepatan cahaya itu C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon yang sudah kalian kenal dari SMP mungkin ya. Ya, artinya dalam 1 detik cahaya itu bisa menempuh jarak sejauh 3 kali 10 pangkat 8. Kalau 3 kali 10 pangkat 6 itu 3 juta. Berarti kalau 3 kali 10 pangkat 8, 300 juta meter dalam waktu 1 detik. Berarti dia bisa mengelilingi bumi dalam 1 detik itu 3 atau 4 kali. Luar biasa ya cahaya ini ya. Jadi itulah ya, didapat dari hitungan-hitungan dengan melakukan uji-uji sifat tadi. Nah ini refleksi, refraksi, interferensi, akhirnya makin dikenalilah apa itu gelombang elektromagnetik. Sehingga akibatnya, nah ini perhitungannya nanti. Ya, dari mana asal 3 kali 10 pangkat 8 itu? Ini dia. Jadi permeabilitas itu dari medan magnet 1 per 4 kali V 10 pangkat minus 7 ya, sama permisivitas dari medan listriknya yang saling mempengaruhi itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Hitungannya benar nggak ini? Ya, 1 per akar 8,85, nanti hasilnya 3 kali 10 pangkat 8. Boleh dicoba ya. Ini biar supaya cepat, kita waktunya cukup untuk menyelesaikan semua materi kita hari ini. Karena sudah ketahuan salah satu hal yang paling penting tadi ya, ketahuan apa? Ada kecepatannya itu 3 kali 10 pangkat 8. Maka nanti bisa ketahuan frekuensi, panjang gelombang. Oh, ketahuan. Nah, dari mengetahui frekuensi dan panjang gelombang ini, oh ketahuan bahwa gelombang elektromagnetik itu mempunyai spektrum banyak jenis. Ya. Ada gelombang radio, di awal-awal kita komunikasi pakai gelombang radio. Dulu itu artis terkenal dari radio, dia jadi penyiar. Didapatlah panjang gelombang radio itu 10 kali pangkat 4 ya. Artinya kalau ada penyiar radio di sini di Kota Medan Pusat ya kan. Lalu di asrama CT Foundation jaraknya misalnya 10 km. Ini masih dapat sinyalnya gitu. Kita bisa mendengarkan radio di asrama itu. Lalu ketemu lagi ada gelombang microwave. Ada infrared, ada gelombang yang bisa dilihat ya, visible. Ada sinyal ultraviolet, ada gelombang gamma dan seterusnya. Ada sinar X lagi. Jadi ini semua dilihat dari panjang gelombang ya. Semakin pendek, biasanya itu semakin tak terlihat. Jadi gelombang yang semakin pendek, semakin tak terlihat. Jadi semakin pendek, semakin tak terlihat. Ya, semakin mata manusia tidak bisa melihatnya. Kalau radio masih tidak mungkin mata kita bisa melihatnya kan. Tapi kalau gelombang warna merah, ya, ungu,
biru ini mata kita masih bisa melihatnya. Ya, intinya ini pelajaran ini banyak teorinya. Inilah pelajaran fisika yang hanya kita banyak menceritakan yang sudah terjadi. Nah, ini dia. Akhirnya penemuan gelombang apa ini? Gamma, ya, sinar gamma itu banyak terjadi pengembangan di dunia atom, penemuan atom dan seterusnya. Ya, jadi tabel periodik kimia itu, penemuan tabel-tabel itu yang terisi sampai sekarang itu banyak dilakukan uji coba dengan sinar gamma untuk mengetahui berapa elektron valensinya dan seterusnya. Itu penemuan atom itu ya dari sini. Jadi sejalan dengan penemuan gelombang elektromagnetik ini yang menjadi tools untuk menguji atom-atom tadi gitu. Ya. Kita lanjut, gelombang radio dan gelombang televisi ini yang sering kita gunakan ya. Kalau gelombang radio mungkin sudah mulai jarang, tapi masih ada. Nah, ini ada penemuan baru dilakukan anak Indonesia. Kita bisa nelpon pakai kartu seluler tanpa kena pulsa dengan merekayasa gelombang radio ini. Ya. Jadi misalnya ini dipakai oleh militer di daerah Indonesia, Bapak lupa nama daerahnya kemarin, ada beritanya. Jadi si komandan itu hanya megang handphone. Nanti anggotanya melaporkan kejadian di suatu wilayah dengan menggunakan talkie-talkie yang kayak di sekolah itu. Jadi talkie-talkie ini bisa connect ke handphone. Nah, ini penemuan baru dilakukan anak Indonesia. Ya, riset yang dia lakukan. Dan mudah-mudahan nanti Telkom akan membantu risetnya ke depan agar bisa lebih bisa kita gunakan ya, semua masyarakat bisa menggunakan. Jadi nanti bisa nelpon tanpa pulsa. Kalau betul-betul ini bisa diatur. Ya. Ini gelombang radio banyak manfaatnya, televisi banyak manfaatnya. Ya, dengan gelombang televisi ini ditemukannya ini akhirnya banyak bisnis televisi bermunculan di zamannya. Ya, sampai sekarang ya yang kita kenal ada Metro TV, Trans TV dan semuanya itu memanfaatkan gelombang ini. Ada frekuensi dan ada panjang gelombang yang dihasilkan. Gelombang radio itu dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bercepat melalui kawat menghantar ya. Jadi kalau kita mau buat gelombang radio itu harus ada pemancarnya gini. Ini biasanya harus tinggi ya, di sini ada pemancarnya agar sinyal frekuensinya bisa menjangkau penggunanya. Gelombang televisi mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada gelombang radio, makanya kenapa dia lebih tinggi? Makanya akibatnya apa? Dari Jakarta ke Medan itu masih bisa kita menangkap siaran televisinya. Tapi kalau radio di Jakarta, nggak semuanya bisa kita akses, kecuali si radio tadi punya cabang menaranya gini. Jadi televisi ini lebih tinggi, energinya lebih tinggi, sehingga jangkauannya lebih tinggi. Hampir ke daerah-daerah itu bisa menangkap gelombang TV ini. Tapi kalau radio sangat terbatas, itu bedanya ya. Lalu gelombang mikro, nah ini banyak dimanfaatkan untuk alat komunikasi dalam militer, misalnya radar. Ya, jadi radar ini dulu digunakan untuk mendeteksi posisi lawan. Jadi misalnya ada pasukan militer dari Jerman misalnya kan, untuk mendeteksi pasukan dari Amerika gitu kan, mereka untuk mendeteksi lokasinya itu menggunakan radar. Kalau kalian nonton Dragon Ball dulu itu ada radar namanya. Jadi untuk mencari bola apa namanya tuh? Kalian nonton nggak itu ya? Bola naga Pak, bola naga Pak. Ah, bola naga. Itu radar. Jadi dia benda itu memancarkan gelombang itu bisa ditangkap gitu. Nah, itu radarnya. Nah, dari semakin banyaknya percobaan, ini sebenarnya sinar gamma, sinar X, ini penemuan-penemuan yang umum ya dibahas di dalam teori gelombang elektromagnetik.
sebenarnya sudah banyak lagi penemuan-penemuan lain dengan panjang gelombang dan frekuensi tertentu, ya kan? Panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Banyak penemuannya. Sehingga kita mengenal ada gelombang handphone kita itu aja udah beda-beda. Ada yang H3 ya kan, H plus namanya atau apa? H plus ya kan. Baru nanti 3G. Nah, ini dulu 3G udah keren kali kita kalau udah punya handphone bisa 3G, udah kencang kali. Sekarang udah 4G. Nah, sekarang udah ada lagi 4G plus. Ini penemunya anak Indonesia. Namanya si Khairul Anwar. Khairul Anwar ini kalau nggak salah dia kuliah ke Jepang atau kemana kemarin ya. Dia melakukan riset, akhirnya ketemu 4G, dipakailah sama perusahaan-perusahaan luar negeri. Awalnya dia nggak mau balik ke Indonesia, ya kan? Ditawari-tawari, akhirnya Telkom mau menerima dia, menerima semua syarat yang dia berikan. Jadi si Khairul Anwar ini minta syaratnya, kalau dia mau balik ke Indonesia, ada laboratorium yang setara dengan tempat dia bekerja sebelumnya. Laboratorium itulah yang dia disanggupi sama Telkom. Akhirnya dia jadi dosen di Telkom sekarang. Jadi dengan menganalisis frekuensi dan panjang gelombang aja, ya, dengan melakukan percobaan-percobaan tadi, akhirnya dia bisa menemukan hak paten kan, 4G. Mungkin nanti si Amri apa ya, Amri G ya kan, kalau dia nanti kuliah di Amin Pak, amin. Amin ya Allah. Bapak mendoakan ini Amri G nama gelombangnya. Kecepatannya Amin ya Allah. kalau ngirim video 6 giga itu dalam waktu 10 detik. Ini siapa yang menemukan gelombang ini? Kok hebat kali? Si Amri namanya. Anak mana? Alumni CT Foundation. Kan keren kita. Amin ya Allah. Tapi saya ingat si Amri risetnya malas-malasan. Kadang minggu ngelapor, besoknya enggak, ya kan? Jadi enggak siap-siap. Jangan dibongkar Pak. Oh, jangan dibongkar. Ya, jadi gitu. Kalau anak-anak Bapak punya semangat mengembangkan gelombang elektromagnetik ini, banyak sekali peluang-peluang inovasi di sini. Yang mungkin sekarang kita nggak bisa bayangkan ya. Bapak bisa berpindah dari Jakarta ke Medan tanpa menggunakan pesawat lagi, tapi semua fisik Bapak bisa berpindah dalam hitungan nggak sampai 1 jam, misalnya 15 menit atau 10 detik, bisa nggak berpindah dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik ini. Bisa, tapi belum ketemu frekuensi dan energinya sama panjang gelombangnya, belum ketemu. Bisa jadi nanti suatu saat ada yang menemukan. Itu yang dibilang mesin waktu mungkin ya. Tapi ya memang gitu, cahaya itu dari matahari ke bumi itu dalam waktu berapa detik? Hanya sebentar. Cahaya matahari itu sampai ke bumi dengan waktu yang sangat singkat. Artinya kalau manusia bisa numpang cahaya itu, bisa dengan sangat singkat dari bumi ke matahari. Itu rekayasa mesinnya dan segala macamnya itu sangat tinggi. Ya. Kalau di kisah Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj itu terjadi dalam waktu 1 malam, sangat singkat. Dengan mengendarai apa katanya? Buruk. Yang pada waktu itu orang banyak nggak percaya. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau mengkaji gelombang elektromagnetik ini, akhirnya kita bisa menerima dengan akal kita, oh itu bisa terjadi. Tapi bagaimana alat dan kecanggihan kendaraan yang digunakan Rasulullah itu kan kita belum bisa menemukannya kan. Sangat terbatas kemampuan manusia saat ini. Tapi suatu saat pasti bisa. Ya. Elon Musk aja masih mempersingkat perjalanan bumi ke bulan. Ya. Elon Musk dia membuat pesawat luar angkasa yang selama ini bumi ke bulan itu lama sekali. Elon Musk bisa mempersingkatnya hingga 60% lebih ya waktu perjalanannya. Artinya ke depan akan semakin banyak penemuan-penemuan yang akan mengarahkan manusia akan lebih cepat untuk keluar angkasa dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik ini. Nah, tadi Bapak yakin si Amri kalau hanya sekedar membuat kecepatan internet yang 6 giga bisa 10 detik downloadnya kan itu luar biasa si Amri nih. Itu udah menjadi catatan dalam dunia ilmiah kan, bakal dikenal si Amrinya nanti. Apalagi gelombang mikro ini banyak juga digunakan untuk ini deteksi. Kalau GPS itu nggak masuk di sini ya, GPS itu beda lagi.
Kalau kalian pilot nanti, pernah nggak bertanya kenapa pesawat itu nggak pernah tabrakan, Pak, di udara? Ya kan, kalau di darat kita sering tabrak, dengar kendaraan mobil tabrakan dengan kereta gitu kan, becak dengan sepeda kan sering kita dengar. Tapi kenapa di pesawat itu di udara kita jarang mendengar ada pesawat tabrakan? Atau apa istilahnya ya? Pas-pasan aja jarang kita ketemu ya kan. Artinya pilot itu nggak pernah tegur-teguran di atas. Mau kemana gitu, nggak pernah kan? Karena memang dengan radar ini tadi, gelombang mikro ini tadi, kita bisa memanfaatkan posisi pesawat. Akhirnya sama si pilot tadi bisa tahu satu pesawat dengan pesawat lainnya. Misalnya dari coba kalian cek jadwal pesawat itu di koran, itu banyak sekali ya. Hampir tiap detik itu ada yang berangkat. Apalagi kita lihat seluruh bandara di dunia itu tiap detik selalu ada yang terbang. Dari Medan ke Jakarta sama Jakarta ke Medan aja itu ada banyak. Kalau mereka tidak menggunakan radar, bisa jadi mereka akan bertemu pada jalur yang sama dan terjadilah kecelakaan di udara. Namun dengan penemuan radar ini akhirnya manusia yang menggunakan pesawat tadi bisa dengan aman mencari lokasi atau jalan yang tidak menabrak pesawat lainnya. Nah, ini banyak manfaatnya gelombang ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini infrared atau gelombang inframerah. Kalau kalian nonton televisi, ya kan, di televisi ini kan ada tombol nih. Nah, ganti channel gitu kan. Masih ada nggak yang nonton televisi? Kalau Bapak udah jarang, udah nggak pernah lagi, ya kan, televisi. Ketika Bapak mau pindah dari SCTV ke ke RCTI gitu. RCTI, di SCTV sinetron misalnya kan. Bapak ganti karena ada pertandingan Indonesia versus Thailand gitu kan. Nah, Bapak menggunakan remote. Nah, remote ini mengirimkan sinyal inframerah dan seterusnya. Sehingga dengan inilah maka semuanya bisa dimanfaatkan ya. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalian tinggal baca aja. Nanti ini Bapak masukkan di psikologi, kalian baca aja. Inilah bab ini udah Bapak anggap selesai karena tinggal baca-baca aja ya, nggak ada yang berhitung di sini. Kalaupun ada berhitung hanya sedikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam Nanti warahmatullahi baca aja ya. wabarakatuh. Ini banyak ini jenis-jenis sinar yang ditemukan. Tapi Bapak selesaikan hari ini semua. Udah ya, aman ya? Aman, Pak. Alhamdulillah.